Halo guys, gue Tio. Jadi di video gue kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue selama gue pakai Samsung A72. Kalau gue lihat-lihat, secara yang paling di highlight dari seri A terbaru ini adalah IP67 ya. Koreksi ya kalau gue ada sedikit salah. Jadi buat yang belum tahu, IP67 itu adalah sertifikasi bahwa HP ini tahan air, tahan debu, dan partikel sejenisnya. Kalau untuk tahan air itu maksimal 30 menit di ketinggian 1 meter. Dan sangat nggak disarankan juga ya buat kalian yang mau pakai HP ini pas lagi di dalam laut ataupun di kolam renang. Karena kalau menurut gue, air laut itu kadar asamnya itu tinggi banget. Dan kalau air kolam renang itu, tahu gue ya, punya kadar kaporit yang cukup tinggi juga. Terus juga nggak disarankan buat kalian yang mau nyuci HP-nya itu pakai air keran yang dikucurin. Sebenarnya sih menurut gua sertifikasi IP67 ini yang ada di HP ini tuh cukup berguna. Bergunanya tuh kalau misalnya kalian pakai HP buat dengerin lagu di kamar mandi, paling juga kena cipratan air doang, atau kalian yang lagi malam mingguan nih, terus kehujanan di tengah jalan gitu ya misalnya, masih bisa di-handle lah sama HP ini. Oke lanjut, gue mau bahas desainnya dulu. Kalau secara desain sih banyak yang bilang kalau HP ini mirip S21 series. Tapi kalau menurut gue pribadi, desain belakang dari HP ini tuh lebih mirip sama Samsung Note 20 Ultra. But overall gue suka sih sama desainnya. Walaupun untuk bahan bodi belakangnya ini masih pakai bahan plastik atau bahasa kerennya itu polikarbonat. Tapi dengan finishing matte gini bikin handphone ini tuh jadi kelihatan premium, elegan, dan enak banget gitu buat dilihat. Sayang banget di paket pembelian Samsung A72 ini kalian nggak bakal dapetin case bawaan. Tapi ngeselinnya adalah kenapa Samsung A52 itu malah dapat jelly case bawaan ya. Aduh, sedih sih gue. Tapi ya menurut gue kalau kalian bisa beli HP seharga Samsung A72 gini, beli case doang mah ya kecil lah. Buat layarnya sendiri, HP ini pakai ukuran 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Panelnya udah menggunakan Super AMOLED, rasionya 20:9, dan dengan peningkatan refresh rate dari generasi sebelumnya dari 60 Hz ke 90 Hz. Untuk perlindungan layar depannya ini juga pakai Corning Gorilla Glass 5. Sebenarnya sih refresh rate 90 Hz ini emang udah kewajiban kali ya buat HP di harga kelas mid-range. Untuk kamera depan layarnya ini menggunakan model Infinity O. Gue coba bandingin sama Samsung A71 punya teman gue, ternyata lingkaran di kamera depannya ini lebih kecil dari generasi sebelumnya. Dan buat tingkat kecerahannya juga udah lebih terang dari generasi sebelumnya. Pantes aja sih, karena A72 ini emang bisa di-up brightness-nya itu sampai 800 nits. Dan gue juga coba pakai di bawah sinar matahari, emang masih tetap kelihatan terang banget sih. Good job. Untuk penggunaan multimedia juga gue puas banget sama warna yang dihasilkan dari Samsung A72 ini. Warna yang dihasilkan Samsung A72 ini lebih fresh dan lebih berasa kelihatan hidup gitu. Dan juga HP ini ada peningkatan dari segi speakernya. Dari yang generasi sebelumnya di A71 itu masih pakai mono, di Samsung A72 ini udah pakai speaker yang udah stereo. Letaknya itu ada di bagian bawah dan bagian atas. Untuk kualitas speakernya ini juga udah cukup baik buat dengerin lagu ataupun nonton film. Dan juga untuk speakernya ini udah mendukung Dolby Atmos. Untuk mode unlocknya Samsung A72 ini menurut gua masih sama kayak generasi sebelumnya di A71. Karena buat buka fingerprint itu prosesnya agak lama ya. Dan gue juga harus lebih neken banget gitu layarnya. Gue sih lebih suka pakai face recognition karena buat responnya itu lebih cepat daripada pakai fingerprint. Untuk bagian performa, Samsung A72 ini ditenagai dengan prosesor Snapdragon 720G, GPU Adreno 618, RAM 8GB, dan untuk memori penyimpanannya ada dua pilihan. Ada yang 128GB dan yang 256GB. Untuk OS Androidnya ini menggunakan Android yang paling baru, di Android 11 dengan One UI 3.0. Gue udah coba main di beberapa game. Gue tes main PUBG Mobile selama 30 menit dengan settingan rekomendasi gue di Smooth Ultra. Untuk suhunya masih termasuk normal, di 38 derajat Celcius. Untuk baterainya itu berkurang 9%. Gue coba main di settingan tertinggi di HD High selama 30 menit. Untuk suhunya masih tergolong normal di 39 derajat Celcius. Untuk baterainya itu berkurang sekitar 7%. Untuk gameplaynya sih gue ngerasa enak banget. Respon layarnya juga udah cepet.
Buat respon sensor giroskopnya juga udah cukup responsif. Game kedua gue coba main di Genshin Impact. Gue coba main di settingan default, itu gue dapat di low selama 30 menit untuk suhunya cukup panas di 41 derajat Celcius. Baterainya itu berkurang sekitar 9%. Buat gameplaynya sih masih oke-oke aja ya. Cuma kadang di situasi tertentu gue ngerasa kayak ada frame drop gitu. Nggak terlalu ngeganggu banget sih. Intinya buat main Genshin Impact ini masih cukup oke. Buat game ketiga gue coba main di Mobile Legends. Gue coba main di settingan default high, HFR aktif. Untuk suhunya nggak terlalu panas, masih stay di 39 derajat Celcius. Dan untuk baterainya sendiri itu berkurang 10%. Secara gameplay di game Mobile Legends gue masih cukup nyaman. Respon layarnya juga udah oke, grafisnya juga udah cukup bagus. Dan untuk penempatan speakernya ini juga udah pas banget. Jadi tiap gue main game dengan mode miring, posisi speakernya ini tuh nggak nutupin jari pas lagi main. Overall buat pemakaian gaming udah cukup oke. Dan untuk suhu panasnya ini yang gue rasain itu ada di bagian dekat kameranya. Dan buat baterai di HP ini ada peningkatan dari generasi sebelumnya yang A71. Dari 4500 mAh jadi 5000 mAh. Buat pemakaian harian gua ini udah cukup banget. Gua bisa pakai HP ini satu harian. Malam ngecas, paginya pakai. Kalau gue lihat di penggunaan baterainya sih HP ini tuh bisa bertahan 23 jam 40 menit. Untuk pengecasannya di HP ini juga udah mendukung fast charging 25 watt. Gue coba ngecas dari 0 sampai 100% itu cukup makan waktu 1 jam 22 menit. Masuk ke bagian kameranya. Kamera utamanya ini menggunakan resolusi 64 megapiksel f1.8 PDAF OIS, 12 megapiksel ultrawide f2.2, telefoto 8 megapiksel f2.4 mendukung PDAF OIS 3 kali optical zoom dan 30 kali space zoom. Dan yang terakhir kamera makro 5 megapiksel di f2.4. Untuk kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel f2.2. Di dalam mode kameranya ini ada mode fun, single take, foto, video, dan more. Di dalam mode more ada IR doodle, pro, panorama, food, night, makro, potret, pro video, super slow-mo, slow motion, dan yang terakhir hyperlapse. Berikut adalah contoh-contoh foto yang gue ambil menggunakan Samsung A72 ini. Untuk foto di siang hari menurut gue warnanya itu cenderung ke vivid. Untuk hasil fotonya di siang hari itu juga udah cukup oke. Cuma gue agak sedikit aneh di mode foto potretnya. Karena pas gue lagi ngambil foto, berasa kayak blurnya itu ngaco gitu. Tapi pas udah gue foto, hasilnya itu jadi terlihat lebih bagus. Dan untuk foto night mode-nya ini menurut gue agak cukup aneh juga sih. Karena pas lagi gue foto pakai mode biasa, hasilnya itu jadi lebih bagus dibanding yang versi night mode. Gue sih berharap ini bisa diselesaikan dengan masalah software update. Untuk pengambilan video bisa record sampai Ultra HD 30 fps. Kalau di HP lain Ultra HD itu bisa disebut juga dengan 4K. Berikut hasilnya. Lensa wide langsung dari pas perekaman video. Ini gue bisa zoom juga sampai 3 kali. Oke. Ini dia buat Full HD 60 fps. Nggak bisa ganti lensa ke ultrawide ataupun lensa zoomnya. Cuman pakai lensa wide-nya aja. Sayang banget sih ini, padahal yang paling bagus itu perekaman di 60 fps. Cuman
tetap bisa diganti ultrawide atau ke lensa zoom. Mungkin nanti bisa di fix pakai software update. Oke. Di A72 ini juga ada fitur Super Steady. Untuk resolusinya itu cuman mentok di Full HD 30 fps. Buat kamera depan bisa record sampai Ultra HD 30 fps. Berikut hasilnya. Gila hasil. Gue mau nyoba juga yang Full HD 60 fps juga bisa sih. Ini buat pengetesan Full HD 60 fps kamera depannya. Full HD 60 fps. Untuk hasilnya lebih stabil yang ini daripada yang Ultra HD 30 fps. Gue sih lebih suka yang Full HD 60 fps ya daripada Ultra HD 30 fps. Lebih stabil nih. Oke. Dan ini buat requestan dari subscriber gue ya, katanya coba tes video buat story di Instagram sama di WhatsApp. Jadi di sini gue coba pakai direct dari story WA-nya langsung. Cuma gue nggak tahu nih, gue dapatnya itu di resolusi yang berapa. Dan ini gue coba bedain sama yang indirect dari story WA. Gue coba pakai di settingan Full HD 60 fps. Dan ini buat story di Instagram. Oke, ini dia kesimpulan gue buat Samsung A72. Jadi buat harga dari HP ini, buat yang varian 8/128GB itu dibanderol dengan harga 5.999.000. Dan untuk varian yang 8/256GB itu di harga 6.399.000. Kalau kalian pengguna yang cuman pakai satu SIM card aja, saran gue sih mending ambil yang 8/128GB karena memorinya itu masih bisa ditambah. Soalnya di slot SIM-nya ini bisa diisi pakai 2 SIM card atau 1 SIM card ditambah 1 micro SD. Jadi harus pilih salah satu. Buat kalian yang lagi nyari HP di harga 5 jutaan, menurut gue HP ini bisa jadi rekomendasi yang cukup bagus menurut gue. Oke, mungkin segitu aja. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Gue terima kasih banget buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue Tio Nugroho cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.